Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Asifah. Mr. Ho. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kayaknya suasananya agak awkward ya. Biasanya kita ngobrol di luar ya kan. Iya. Ketemu di lobby, di ruangan staff. Kali ini kita berada di Ensilo Studio. Welcome to Ensilo Studio. Thank you. This Kasih is my first time di Iya. Ensilo Studio. Ini juga apa namanya podcast pertama kita di NCL Madiun. Kita pengen ngucapin dulu, kita nyapa dulu buat kameramen yang ada di pojokan. Halo Mas Budi, ya ada Mas Gilang. Pokoknya buat kru yang ada di studio ini ya, terima kasih banyak untuk supportnya. Dan memang di dalam podcast kali ini kita ingin berbincang-bincang seputar NCL Madiun. Nah, aku boleh gak sih copot masker gini nggak apa-apa kali ya? Kan kita lagi social distancing juga. Iya, kita kan juga ada jarak ya. Kita terpisah meja berapa nih? 4. Ya, jadi memang di tengah suasana pandemi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Oke, Miss Asifah, thank you banget sudah hadir di Ensilo Studio untuk menjadi narasumber saya di dalam podcastnya NCL Madiun. Dan ngomong-ngomong tahun 2021 ya, memasuki awal tahun 2021. Kira-kira ada feeling apa sih kalau Miss Asifah gitu? Sebenarnya lebih bukan ke feeling saya. Hope dulu deh. Hope-nya dulu. Hope, H-O-P-E. Yes. Harapan. Enggak wish-nya juga nih. Ada wish-nya juga. Ini lagi nyelesain studi juga. Semoga tahun ini bisa selesai studinya. Studi menjadi ibu rumah tangga? Waduh. Seperti kalau itu belajarnya seumur hidup gitu. Studi apa nih? Oh, jadi kepo banget ya? Ngambil sarjana lagi. Kan dulu kan saya diploma 3. Oke. Terus sekarang saya ngambil sarjananya lagi. Berarti yang sebelumnya udah lulus D3, terus sekarang ngambil strata 1. Oke, gimana so far so good? Alhamdulillah. Itu pembelajarannya tatap muka atau online? Online, tetap online juga ya. Iya sih, memang suasana seperti ini memang banyak hal-hal yang serba di online kan, ya kan? Ya semakin zamannya maju, ininya juga. Makanan online. Iya. Terus kiriman juga online, belajar juga online. Ya kan, jodoh aja nih yang kira-kira. Ya itu masalahnya online pun saya itu masih sinyalnya nge-lag kalau soal jodoh itu. Gitu ya? Jadi online belum nyampe. Emang kalau berbicara soal jodoh gitu, aku very excited. Enggak, ya. Oke, aku tuh sebenarnya gimana ya? Aku tuh ada akhir-akhir itu aku agak kepo gitu soal NCL Madiun, karena kan aku mewakili divisi Humas and Public Relation ya. Kalau misalnya Sifah kan mewakili divisi akademik, boleh tanya-tanya sedikit nggak? Jadi gini, aku tuh udah nyiapin ada beberapa pin kayak gini. Aku pengen warna-warni gitu ya. Nah ya, ada hijau, merah, pink, kuning. Terus ini ada tulisannya starter. Terus ini ada tulisannya apa nih? Ada mover. Terus ada flyer, ada vintage gitu kan. Aku udah sempet kepo sih sama siswa. Maksudnya apa sih kayak gitu? Cuma katanya aku nggak dapat informasi yang valid gitu dari siswa. Makanya dengar katanya kalau pengen tahu tentang starter mover tanya aja ke dosennya gitu. Makanya wah, dosen siapa nih ya gitu kan, cari yang paling cantik aja. Gitu ya. Jadi nggak, itu hanya intermezzo aja. Jadi maksudnya apa sih Miss ke di NCL Madiun tahun 2000? Kalau nggak salah ini program baru ya? Baru banget. Mulai dari kapan? Mulai tahun 2020. 2020. Ini ada starter mover, maksudnya apa sih ini kayak gini? Iya, jadi kalau NCL Madiun itu kan sekolah perhotelan dan kapal pesiar gitu NCL. Nah, kalau di hotel atau di kapal pesiar, otomatis tuh kan tamunya bukan lokal aja tuh. Otomatis internasional kan. Yap. Nah, bahasa internasional kita tuh kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, correct. Jadi mau nggak mau dia harus belajar bahasa Inggris dong. Kalau dia masuk perhotelan atau kapal pesiar. Yes. Nah, untuk itu, kita menyadari bahwa kemampuan masing-masing orang itu kan berbeda-beda tuh. Betul. Nah, terutama di bahasa Inggrisnya. Jadi kita akan menggembleng dari dasar bahasa Inggrisnya itu. Menggembleng. Iya dong. Udah. Kayak pramuka ya. Saya bayangannya menggembleng itu udah kayak kita masuk padepokan, terus kita belajar ilmu kanuragan. Pas keluar langsung lancar. Makanya soal bahasa Inggris ya. Iya, memang sih sedikit banyak aku juga memang dalam mensosialisasikan NCL Madiun bagi calon mahasiswa baru yang ingin mengikuti pendidikan di NCL, memang bahasa Inggris tuh udah kayak jadi
persyaratan utama gitu loh. Sebenarnya kan banyak ya persyaratan di NCL Madiun, salah satunya postur, kemudian ada bebas hepatitis, sehat, tidak buta warna dan segala macam. Tapi menurut calon mahasiswa yang pengen di NCL Madiun, pertanyaan nomor 1 itu apakah harus bisa bahasa Inggris? Kayaknya mereka tuh kayak takut banget sama bahasa Inggris tuh, gimana gitu. Iya, sebenarnya kalau emang dari basicnya awal nih pasti banyak yang belum bisa. Nah, makanya kita buat 4 kelompok ini. 4 kelompok. Jadi starter, mover, flyer, and vintage. Oke. Mulai dari starter nih, Sarah. Sebentar, saya juga pengen nunjukin ke warganet. Ini namanya pin starter. Kemudian ini pin mover. Kemudian ini ada pin flyer. Kemudian susah banget. Ini ada pin vintage. Oke, nah sekarang aku kan belum tahu ya maksudnya starter, flyer, vintage, mover ini, minta tolong dong. Udah kayak kita main poker aja, main poker. Kayak main poker gitu. Kayak review ala-ala gitu ya. Gimana nih? Gini. Ya. Gini. Jadi yang pertama dari starter dulu. Starter ini kita bisa dibilang tuh buat yang mereka yang masih emang benar-benar dari bawah lah istilahnya. Basic ya. Basic ya, dari basicnya gitu. Very low lah ibaratnya. Kenapa kita bedain gitu, biar maksimal juga dalam mengajar juga, dalam menerima ilmu juga. Jadi kayak misalnya dia yang udah di basic sama dia yang udah agak higher, terus kita jadiin satu. Kita misalnya kasih pelajaran tentang simple present misalnya. Dia yang higher pasti langsung ini doang mah gampang gitu. Udah bisa gini doang. Tapi yang starter Tapi yang dari basic itu pasti kayak apa sih? Tunggu bentar dong, pelan-pelan dong jelasinnya gitu. Nanti nggak bisa jalannya bareng. Gitu. Oh, jadi that's why kita bedakan. Kalau aku nangkepnya dari penjelasannya Miss Asifa ini, jadi yang belum tahu tentang bahasa Inggris itu dia jadi mulai dari basicnya ada. Maksudnya kalau dicampur dengan orang yang sudah punya basic, yang basic jadi kalau yang ini aku udah pernah belajar. Jadi kayak merasa dia nggak belajar apa-apa gitu ya akhirnya. Betul. Sedangkan bagi yang baru belajar bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang baru sehingga mereka ada excitednya di sana. Oh, jadi pengelompokan ini tuh sebenarnya hanya untuk memudahkan ya sebenarnya. Hanya untuk memudahkan mereka dalam belajar. Ada perbedaan di materinya juga? Ada. Jelas ya kalau materinya. Jadi kalau starter nanti kita mulai sama vocab dulu. Oh, gitu. Apa? Vocabulary. Oh, saya dengernya pakai agak-agak vocabulary. Ya. Ini dari starter. Saya kadang-kadang tuh agak gimana ya? Hampir aja. Jadi pasti kalau sama netizen nanti pasti dikasih biasanya dikasih ini hostnya lagi gagal fokus gitu. Karena aku dengernya kayaknya bukan pakai V deh tadi. Oke, biar pakai V. Oke, vocabulary. Oke. Sip. Ini udah ada bukunya. Jadi kita mulai belajar dari buku materi ngisi-ngisi soal dan sebagainya gitu. Flyer ini bab yang lebih tinggi lagi. Level 3 lah ibaratnya. Level 3. Kalau vintage dia yang udah paling tinggi. Jadi nanti bahasa Inggrisnya dia akan lebih sedikit karena kita anggap dia udah mampu untuk bahasa Inggris dan dia akan fokus ke departemen masing-masing. Gitu. Nah, yang aku pengen tahu pengelompokan ini itu dimulainya sejak kapan? Sejak tahun lalu. Enggak, maksudnya anggaplah misalnya aku mahasiswa baru yang di NCL Madiun ya. Terus kan aku tahu nih, aku bisa mengetahui kapasitas diriku dalam berbahasa Inggris. Tapi kan pihak NCL belum tahu dong otomatis. Ketika aku masuk di NCL Madiun, nah maksudnya misalnya Miss Asifa nih. Miss Asifa gimana caranya Miss Asifa itu melihat orang ini starter, orang ini mover, orang ini masuknya di kelas flyer, itu lewat apa? Kemarin itu kita adain tes interview juga bagi mahasiswa baru. Jadi setiap mahasiswa yang baru kita interview, kita lihat kemampuan bahasa Inggris. Oh gitu. Baru kita kelompokin. Ada standar nilai. Pasti. Apa sih itu kalau di dalam kuliah tuh IPK ya? bukan di gimana? Apa namanya kayak kalau di rapot kelas itu kayak nilai rata-rata, ada nilai rata-rata gitu. Tapi soalnya umum. Soalnya tentang kemarin itu kalau nggak salah tentang introduction, and then family, and then hobbies, and then daily activity and etc. Tes. Misalnya, oke, tes nih ya. Okay. Jadi aku coba simulasi ya kan. Aku akan memperagakan bahasa Inggris introduction. Okay. Nanti coba dites ya. Kira-kira aku ini termasuk starter, gitu ya. Boleh ya. Boleh. Okay. Hello, my name is Fajar.
I from Madiun. I live in Winongo Village. And I am 18 years old. Wow, and really? and that's enough. Oh, that's enough. Oh, biasanya teman-teman tuh bukan that's enough, that's enough gitu. Oh gitu ya malah. That's enough. Kan aku bisa langsung lancar. Iya. Oh. Kalau seperti itu masuknya di, kalau yang kayak tadi itu masuknya di apa? Kita masukin ke starter dulu. Starter. Nah, karena apa? Pertimbangannya karena yang pertama adalah fluensinya. Oh, fluency. Kelancaran. Oh, kelancaran. Jadi kelancarannya kan belum lancar. Nah, that's why nanti kita akan kelompokin di starter dulu biar nanti bisa lancar. At least lancar dulu. At least lancar dulu ya starter. Baru nanti kita masukin ke mover, nanti biar lebih lancar lagi. Kalau udah di flyer, dia pasti lebih lancar. Nah, kalau udah di vintage, karena nanti bahasa Inggrisnya dia lebih sedikit tuh, jadi kan dia nggak belajar bahasa Inggris banyak kalau di vintage. Nah, dia nanti bisa fokus ke departemen, tapi dia udah menguasai bahasa Inggris. Karena di 3 level sebelumnya. Iya. Berarti kayak starter itu kayak lebih kayak belajar tentang perbendaharaan kosakata. Kalau di mover itu belajar mungkin tentang apa? Kalau grammar itu masuknya di mana? Wow, grammar di sini. Karena terus terang itu banyak sekali calon mahasiswa itu yang tanya ke saya juga ke teman-teman itu tentang grammar. Soalnya kalau menurut Miss Asifa sendiri penggunaan grammar itu sebenarnya penting nggak sih? Karena ada yang bilang gini sebenarnya, ada yang bilang yang penting ngomong dulu. Nanti kalau misalnya ngomongnya udah lancar, PD-nya udah ada, baru nanti ditata grammarnya. Atau kita belajar grammar dulu, terus akhirnya berdasarkan grammar itu, akhirnya kita lebih mudah untuk menggunakan bahasa Inggris. Kalau menurut Miss Asifa gimana? Saya lebih ke ngomong dulu. Ngomong dulu. Bener yang diomongin. Lebih ke ngomong dulu, nomor 2 baru grammar. Hajar aja pokoknya. Kenapa gitu? Kayak contoh kita misal waktu kecil misalnya. Waktu kecil itu kita ini diajarkan orang tua kita untuk ngomong. Orang tua kita ini ngomong, ya udah mereka ngomong aja. Walaupun kita ini nggak tahu artinya ya. Kayak ngomong ya udah ngomong aja. Tapi orang tua kita tuh nggak pernah ngajarin kita, kalau ngomong tuh subjek dulu, baru diikuti predikat, kan nggak pernah gitu. Ngomong aja gitu. Iya. Lalu karena mereka sering ngomong, kita sering dengar, nah kita sering ngikutin. Oh, mama kemarin ngomong ini, nah akhirnya ngikutin, akhirnya lancar ngomong. Gitu ya. Oke. Sama dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kita biasain aja ngomong dulu, baru habis itu kita tata grammarnya di belakang. Dan aku kan beberapa waktu kemarin kan juga sempat ketemu sama foreigner ya. Dan aku juga tanya sih sama mereka. Kalau kita di sini ya kan, kita sering lihat ya beberapa orang-orang yang merasa kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Dan ketika aku ketemu dengan foreigner atau orang asing yang dia pengen belajar bahasa Indonesia, itu ternyata juga susah loh. Oh iya. jadi kayak misalnya kita kalau misalnya kita ngomong sama orang bule, Miss Asifa ada pengalaman kan pasti ngomong sama foreigner gitu kan. Misalnya kita ngomong bahasa Inggris nih, ketemu sama orang bule gitu yang rambutnya pirang gitu ya. Terus biasanya kan rambutnya pirang, matanya biru, hidungnya kayak Petruk, hidungnya agak mancung seperti itu. Jadi aku tadi mau ngomong apa sampai lupa tuh. Kalau misalnya bahasa Inggris kita kurang bener, entah itu dalam kelancarannya atau pengucapan vocabnya atau mungkin susunan grammarnya, kira-kira orang asing yang kita ajak ngomong itu dia berusaha akan mengerti nggak sih? Ngerti. Karena mereka menyadari bahwa itu bukan mother language kita, bukan bahasa ibu kita. Jadi ya wajar aja kalau kita belibet dalam bahasa lain, karena kita memiliki bahasa yang satunya lagi yang kita udah kuasai gitu. Sama kayak misalnya orang asing yang belajar bahasa Indonesia, terus dia datang ke kita, kemudian dia ngomong, di mana saya mau makan gitu kan, berarti kan dia lagi cari restoran nih kayak gitu, berarti kita harus pakai nalar juga ya dalam pengucapan bahasa Inggris gitu ya. Oke. Dan ini saya kumpulin lagi. Ini kalau ditukerin jadi koin nih, kayak main poker. Jadi pada intinya starter, mover, flyer ini intinya untuk memudahkan lah
Jadi kalau misalnya ada calon mahasiswa yang dia, oh saya masih lemah bahasa Inggris, ya udah kamu di starter aja. Nanti kamu di situ digembleng ya kan. Kalau misalnya udah nanti kamu naik ke mover, berarti naik level ya kan. Nanti di sana kamu belajar lagi apa segala macam. Kemudian kalau udah lulus nanti naik ke flyer. Kemudian nanti digembleng lagi, terus kalau udah lagi naik ke vintage. Nggak jadi setahun berarti di NCL. Emang jangka waktu di sini berapa jangka waktunya? Jangka waktu di starter? Di starter itu sekitar 6 minggu. 6 minggu. Di mover? Sama-sama 6 minggu. Mover? 6 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 7 minggu. 6, 7, 7. Vintage? 7. 7, 7, 21. 21 tambah 12. 6. Berapa sih? 7, 7, 14 tambah 12. 26. 26 minggu kalau rata-rata. Oh iya bener ya, sama aja 6 bulan ya. Iya, sama. Iya, 6 bulan berarti kira-kira 6 bulan di kampus. Soalnya kan kita kan kalau misalnya ada siswa yang tanya kan kita bilang 6 bulan teori praktek di kampus, 6 bulan kemudian lanjut internship. Berarti untuk pembelajaran bahasa Inggris itu mulai dari awal sampai mereka mau berangkat OJT itu tetap ada ya. Benar, karena seperti itu basic yang dibutuhin di perhotelan dan kapal pesiar. Pernah ada nggak yang di starter ya namanya orang ya anggaplah saya gitu, waduh saya ini bahasa Inggrisnya gitu kan, ada nggak yang sampai apa kalau bahasa orang Jawa itu ngendok, nggak naik kelas gitu, ada ya kayak gitu ya? Itu biasanya karena apa? Ya karena memang dia dianggap masih kurang mampu di mover, karena ya takutnya itu tadi kalau dia dinaikin ke mover nanti dia kesulitan. Orang yang starter aja nggak ngangkat apalagi di mover ya, waduh tambah gini nanti dia. Tapi nggak apa-apa, kayak toh di sini tuh kalau hebatnya NCL itu kalau dia tetap ngulang di starter gitu ya, dia tidak akan menambah biaya untuk istilahnya tuh tambahan les gitu. Oh nggak ada? Nggak ada. Berarti ya iya sih kalau itu memang kalau di kampus kalau misalnya kami nggak lulus SKS satu aja, nanti pasti kita akan nambah biaya dong untuk SKS itu. Nambah. Kalau di NCL nggak? Kalau di NCL nggak. Cakep. Ya ibaratnya kita kursus ditambahin waktu kursusnya biar lebih mahir gitu kan. Itu kan malah suatu jadi keuntungan gitu. Kalau memang kita bener-bener belum bisa gitu loh. Sip. Oke, jadi sekali lagi pada intinya Starter Mover Flyer ini adalah kayak program baru di NCL Madiun untuk memudahkan siswa dalam belajar bahasa Inggris supaya mereka punya ibaratnya punya apa sih sebelum masuk ke dunia kerja tuh punya modal lah, punya kompetensi, kepercayaan diri yang lebih baik supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih siap bersaing gitu ya di masuk dunia kerja. Oke. Sekarang ini saya singkirkan dulu ya. Terima kasih untuk penjelasan Starter Mover Flyer and Vintage-nya. Saya pengen ini nih kemarin kan sempat kepo soal Facebook sama Instagram. Kok saya ngelihat foto ini ya? Oh itu ya. Ini foto di mana ini? Ayo ngaku. Coba ini di mana nih? Ini adalah. Ini kayak menara di. Ini kayak menara di Malaysia ya ini. Betul, ini ada benderanya di sini. Oh iya, saya kira itu apa spanduknya orang jualan Thai gitu ya ternyata. Iya, itu di Malaysia di menara. Ini ceritanya gimana? Kok bisa sampai Malaysia? Jadi dulu itu waktu saya masih di bangku kuliah itu saya mengikuti program pertukaran pelajar se Asia Tenggara. Student exchange. Nah kebetulan saya mendapatkan jatah negara di Malaysia ini. Emang selain di Malaysia di beberapa negara mana lagi? Ada di Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia sama Vietnam waktu itu. Asia Tenggara. Oke. Di Malaysia berapa lama? 30 hari. Itu maksudnya student exchange itu kayak gimana sih? Iya, jadi saya cerita dari awal dulu nih. Boleh, silakan. Oke, saya dengerin deh. Ini dari awal nih ya. Buat teman-teman nih ya sekiranya belum mengerti bahasa Inggris. Dulu saya juga. Percayalah. Iyalah. Dulu saya dari 12 tahun saya sekolah dari SD sampai SMA. Saya tuh kayak bener-bener gak bisa bahasa Inggris. Saya cuma bisa jawab yes and no and will you gitu doang. Ya, selain itu subhanallah saya itu agak dedel emang dari dulu. Tapi entah kenapa jalan Tuhan tuh mengarahkan saya untuk memilih bahasa Inggris di kampus gitu. Pada saat kuliah? Waktu kuliah kenapa saya milih bahasa Inggris? Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kuliahnya malah milih bahasa Inggris? Itu apa gak suicide mission? Banget. Oke, terus. Pertama kali masuk ke bangku kuliah, teman-teman saya tuh perkenalan diri. Oh, hello, my name is blah blah blah. Kayak saya cuma bilang, hello, my name is this and I'm from blah blah blah.
Udah sampai situ aja, karena saya nggak tahu lagi ngomong apa gitu. Terus akhirnya day by day kayak, aduh saya ini udah sudah terjun lah istilahnya, sudah basah. Kalau nggak mandi sekalian tanggung. Gitu. Makanya ini saya harus benar-benar belajar nih. Pertama saya belajar itu dari dengerin musik dulu. Saya dengerin musik sambil ada liriknya gitu. Nah terus habis itu saya lihat tuh terjemahannya, saya baca. Habis itu jadi artinya tuh gini. Nah day by day tuh kayak saya jadi ngomong bahasa Inggris tuh gini ya, gini oke. Nah tibalah saatnya. Ini ada kampus ngumumin ya, ada program pertukaran pelajar. Ada seleksinya? Ada seleksinya. Gimana? Wah ada seleksinya, aduh ikut nggak ya, lolos nggak ya, saya bilang. Terus saya ingat mimpi saya dulu waktu saya SMA, saya pengen banget keluar negeri, paling nggak sekali lah seumur hidup. Terus akhirnya saya ikut. Pertama saya ikutnya ke Thailand, tapi terus habis itu karena Thailand itu sudah terbooking, sudah penuh kuotanya. Jadi saya ikut yang Malaysia. Terus sekitar ada puluhan siswa lah pokoknya yang seleksi waktu itu. Dan ternyata saya lolos. Itu yang diambil kuotanya berapa di Malaysia? 1. 2 dan only. Bentar. Jadi yang kuotanya itu cuma 1? 1. Terus yang ikut seleksi? Puluhan? Ya. Ada sekitar 20, 30? Ada 20-an. Ya, 20-an. Dan itu cuma diambil 1? 1 doang. Well, congratulations TOPBGT. Berarti lolos? Alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya? Oh iya. Wow. Terima kasih ya. Sambil diminum dulu yuk. Thank you so much. Sip. Thank you. Thank you, sir. Sip. Ayo sambil diminum dulu lah. Oke. Haus ya, sir? Terus gimana lagi? Oke. Sampai mana ya tadi? Sampai seleksi ya? Sampai seleksi. Sampai seleksi habis itu kayak masih mimpi gitu. Aduh, kayak saya ini ngomongnya agak belum lancar dikit, tapi alhamdulillah lolos gitu ya kan. Terus berangkatlah sendiri ke Malaysia. Naik pesawat sendiri, ke mana dia? Ya udah akhirnya nyampe. Tahun berapa tuh? 2018. 2018, oke. Agustus tanggal 14. Pulangnya tanggal 9 September, masih ingat kan saya. Bentar. 2019? 18. 2018, berarti belum ada pandemi ya saat itu ya? Belum. Oke. Terus habis itu udah berangkat. Nah, sampai sana kita ada 17 orang totalnya yang di Malaysia dari daerah lain. Ini yang semuanya dari Indonesia nih. Ini pada saat foto apa ini? Ini di depan kampus. Nih nama kampusnya adalah Politeknik Sultan Azlansyah. Itu yang di Malaysia? Iya. Di mana? Di Penang. Perak, Surabaya. Ani. Bukan. Aku dengernya Penang. Penang apa Perak? Perak ya. Oke. Miss Asifa yang mana? Nih, yang cantik sendiri. Oh, yang sebelah sana ya. Oke. Ini dari Bandung, Solo, Malang. Mana dia? Oh ini mana tuh Batam, terus ada Bengkalis, Jogja, Padang, Bandung lagi sama Medan. Masih kontak-kontakan? Sekarang masih. Masih ya? Terus ada 2 lagi sebenarnya dari Filipina. Yang 2? Yang satu yang tukang motret. Iya. Biasanya yang tukang moto kan nggak kelihatan. Ada 2 lagi sebenarnya. Oh iya. Oke. Jadi ini kalau yang dari perwakilan Madiun hanya Miss Asif aja ya? Oke. Kalau yang ini? Nah ini yang mana ya? Ini. Iya itu. Ini dia yang dari Filipina tadi. Oh, ini. Nah, dia itu roommate saya kebetulan. Satu kamar. Okay. Nah, jadi mau gak mau saya harus ngomong dong bahasa Inggris. Because the Filipino people cannot speak Indonesia. He doesn't understand Indonesia at all gitu. At all ya? At all. Oke. Tapi ada sih beberapa kata yang sama gitu. Tapi kan dia nggak paham sama sekali. Iya. That's why saya tuh di situ dipaksa untuk ngomong Inggris 24 hours gitu kan. Kayak oh my god, waktu itu kayak culture shock banget sudah. Culture shocknya bukan karena budaya Malaysia, tapi gara-gara roommate ini. Karena dia orang Filipina, jadi saya kayak oh my god, jadi saya harus ngomong full English nih. Aku tadi tuh sempat shock loh ketika mendengar kata terpaksa. Iya. Rasanya kayak biasanya sesuatu yang terpaksa itu kan nggak enak sebenarnya. Sebenarnya emang awalnya nggak enak, tapi gimana ya? Kalau prinsip saya itu gini, terpaksalah agar kamu menjadi biasa. Wah, ini bisa jadi quote. Terpaksalah agar kamu jadi biasa. Agar kamu bisa jadi biasa. Oke. Sip. Pulang dari sini, Sir. Pulang dari sini. Saya ngomongnya jadi English. Teman-teman saya malah dikatain. Jadi saya mau ngajak ke kantin, let's go to the cafeteria. Woi. Let's go to the cafeteria. Iya. Aduh. Kayak
Ya iyalah, so Inggris lu, aduh ini budaya Indonesia yang susah hilangin. Padahal cuma sebulan ya? Padahal cuma sebulan, tapi pulang-pulang ngomongnya malah jadi Inggris terus. Saya jadi ingat soal kampung Inggris yang ada di Pare itu kan biasanya kalau kita ingin lebih lancar bahasa Inggris, katanya orang-orang itu udah sana berangkat ke kampung Inggris aja, kampung Inggris, karena di sana kan namanya aja ada kampung Inggris. Katanya sampai orang yang jualan pun itu di sana pakai bahasa Inggris seperti itu kan. Berarti hampir kurang lebih sama ya. Yes. Jadi sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris itu kalau saya perhatikan dari ceritanya Miss Asifa, kemudian mungkin ada kampung Inggris yang ada di Pare seperti itu, atau mungkin kita menciptakan kebiasaan untuk bisa berbahasa Inggris. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan, bahasa Inggris itu mungkin bisa karena terbiasa. Betul. Gitu ya. Kan lingkungan juga. Jadi ini bahasa Jawa saya guna. Jawa, Indonesia, Inggris, pokoknya semua ya lah. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, maka kita harus lebih sering berada di lingkungan orang-orang berbahasa Inggris. Seperti contohnya Miss Asifa tadi, karena roommate-nya adalah orang Filipina dan dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi supaya kalian bisa berinteraksi, kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Iya sih, bahasa Inggris bahasa internasional. Oke. Kemudian setelah selesai student exchange, balik ke Indonesia ngapain? Balik ke Indonesia masih lanjut studi, karena waktu itu masih lanjut studi. Masih semester 4. Terus bisa ke NCL gimana ceritanya? Jadi nih, saya mau sombong dikit nih, Cel. Gue minum dulu ah. Jadi waktu itu kan saya semester 4. Semester masuk semester 5 lah ya. Nah, kalau semester 5 itu kan udah mulai nyusun tugas akhir. Tugas akhir. Beda nggak TA sama skripsi? Beda. Oh, beda. Yaudah. Oke, next skip lah. Oke, terus lanjut. Beda lah ya. Oke. Nah, kita nyusun tugas akhir itu, terus kemudian seminar proposal itu pokoknya Januari lah. Januari itu kami ada seminar proposal. Nah, seminar proposal itu tunggu saya nggak fokus. Oke, ulang. Jadi kalau seminar proposal itu saya selesai Januari, terus kemudian mulai nyusun TA. Selesai TA saya sampai ACC itu April. Jadi ACC saya April. hanya butuh ya, sekitar 2 bulan setengah ya, Februari, Maret sama April ini udah ACC alhamdulillah. Nah, sedangkan sidang untuk kelulusan itu masih Agustus atau Juli kalau nggak Agustus 2019 ya. 2019. Oke. Itu kayaknya udah masa pandemi deh. Belum. Belum. Pandemi kan 2020 Maret masuk Indonesia. Apal. Iya. terus aku sampai nggak apal. Oke, lanjut. Itu kan saya pikir wah ngapain nih? Kan saya udah ACC April. Sidangnya masih Juli. Masih 3 bulanan. Benar. Mau ngapain? Terus akhirnya ada kakak tingkat saya yang dulu di NCL juga kasih info. Mau nggak nih jadi camp keeper? Apa tuh camp keeper? Camp keeper. Camp keeper. Kalau aku artiin penjaga camp. Jadi security, karena aku tanya gitu. Dan dia bilang, enggak dong, masa security sih? Gitu. Terus dikasih tahu lah job desk-nya tuh ini gitu. Akhirnya ya udah aku apply. Nah, waktu itu saya ketemu sama Misterio langsung interview. Nah, ya udah tuh akhirnya diterima kan, alhamdulillah. Akhirnya saya akhirnya di sini. Jadi pas graduation, yang datang ke graduation saya anak-anak NCL. Banyak yang kesana sampai orang-orang mikir ini nih wisudanya Poltek apa wisuda NCL gitu. Yang datang anak-anak NCL ya. Iya, oke. Nah, aku tadi denger kata camp gitu kayak aku jadi ingin ngobrol sedikit lah tentang camp ya. Boleh. Jadi sekarang pekerjaannya sebagai camp keeper. Tapi ngajar juga pengajar juga di NCL. Lebih banyak di kelas apa kalau Miss Asifa? Maksudnya di flyer, di starter atau di? 3 saya, mover, flyer, vintage. Yang paling banyak di mana? Rata satu-satu semua. Oh, rata. Iya. Yang paling bikin Miss Asifa exciting itu di yang mana? Kayaknya di flyer atau enggak vintage. Di starter enggak? Lebih gregetan gitu ya kalau di starter. Kalau di starter itu harus orang yang sabar gitu. Oh, harus sabar. Oh iya. Mas, Mbak, ini ya seperti gitu ya. Iya sih ya. Memang mungkin polanya bukan pola ya. Artinya mungkin teknik penyampaiannya yang kita benar-benar harus gimana caranya kita bisa mentransfer lah ilmu pengetahuan kita kepada siswa seperti itu. Jadi yang paling exciting di flyer dan vintage. Kalau
kalau yang bikin kangen ke starter apa? Saya belum pernah pegang starter kebetulan. Oh, belum pernah pegang starter. Berarti harus pegang nih. Waduh. Nanti kalau didengerin sama stafnya NCL, wah bisa Siva pegang ke starter. Oke, soal camp. Sebentar, kalau saya masih ingat di NCL Madiun itu kita punya 6 English camp. Sebenarnya 7. Oke. Yang sekarang berapa sekarang? 7. Sekarang 7. Kalau saya ingatku itu camp untuk cowok 3, untuk ceweknya 3. Kalau ada 4 berarti yang cowok berapa, cewek berapa? Jadi camp 1, 2, 3 ini untuk camp cowok. 4, 5, 6 nih cewek. 7 ini cowok. Oh 7 cowok. Oh berarti sekarang ini cowoknya 7, ceweknya 4. Aduh, cowoknya 4, ceweknya 3. Oke, kalau Miss Asifa pegang English camp berapa? Camp 4. Itu satu camp ada berapa orang? Maximum 28. 28. Cewek semua. Saya nemu video kayak gini nih. Saya nemu video kayak gini, nanti tolong dikomentarin ya. Apa tuh? Rasonan no no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this so na na na. No na no na. Oke, itu tadi aku ngeliat ada yang kayak berenang-berenang, ada yang kayak hujan-hujan, ada yang bedakan, ada yang itu ngapain? Kalau yang hujan-hujan itu itu kebetulan saya waktu di camp tapi ada paparazzi di situ. Jadi saya comot videonya Itu ngapain gitu maksud saya itu. Kalau itu dia ingin cosplay jadi mermaid. Mermaid. Itu Putri Duyung. Nggak, itu dalam rangka hanya sekedar ekspresi aja. Itu kayak tadi ada makan bareng kayak gitu. Terus kayaknya seru banget jadi aku boleh gak sih jadi penghuni camp? Waduh. Kayaknya Camp 4 ini adalah motonya adalah makan dan makan gitu. Makan dan makan. Iya. Oh iya. Kami tuh sering mengadakan pesta kalau camp kami. Oh iya. Masak bersama yang jadi makan itu. Jadi kami pernah ngadain juga kayak semacam pesta di malam hari gitu ya. Kami mengundang waktu itu ada Mr. Yo, Mr. Ahmad dan campkeeper kami. Saya nggak diundang. Ada performance Oke, sip. Ada nyanyi, dance, tiktokan juga, ada yang silat juga. Gitu. Iya, kami punya pendekar di sana. Istimewa. Oke. Jadi sebagai campkeeper berarti Miss Asifa ini ada kayak punya schedule gitu ya. Schedule-nya kalau pagi kan mungkin mereka study di kampus. Nanti pulang dari kampus biasanya studinya apa? Biasanya agenda harian tuh apa sih biasanya? Kalau mulai dari pagi mereka di kampus, terus nanti istirahat siang kan. Kalau sore ini udah mulai masak bareng. Buat dinner. Terus malam dinner selesai sholat jamaah dulu. Wih, keren. Kemudian dinner, baru habis itu study camp. Berarti kalau cewek semua imamnya juga cewek? Iya, saya biasanya. Iya, ya sering ngomong kul huwallahu ahad itu imamnya saya. Kul huwaile. Iya, kul huwaile. Iya, oke, saya termasuk salut dan ikut bangga juga. Artinya Miss Asifa selain membangun knowledge atau ilmu pengetahuan, tapi juga membangun karakter. Biasanya kalau di camp itu kan chemistry-nya dengan teman-teman kan akan kuat banget gitu ya. Pasti akan ada sesuatu hal yang dikangenin nanti ketika mereka udah bekerja atau mereka udah lulus gitu kan. Kayak gitu. Grup WA pasti juga ada kan. Masih aktif, alhamdulillah. Wah, cakep. Iya. Terus gini, yang paling sering ditanyain sama siswa ke saya, mungkin juga ke teman-teman yang lain itu sebenarnya ada nggak sih gitu loh. Aku sendiri sebenarnya sampai sekarang belum bisa menemukan formula yang benar-benar exactly tepat gitu ya untuk lebih untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kalau mendengarkan film, menonton film, mendengarkan televisi, menghafal vocab itu kayak buat anak-anak itu udah kayak istilah basa Jawa iki kok sego jangan ngono lho.
mungkin ada sesuatu hal yang revolusioner, yang out of the box gitu ya, yang itu bisa meningkatkan percepatan dalam belajar bahasa Inggris. Because what? Kan kita tahu di Ansel Madiun kan pendidikannya singkat ya, model pelatihannya juga singkat seperti itu. Jadi gimana caranya siswa yang punya antusiasme tinggi, mereka punya harapan yang besar itu terdukung juga, artinya dalam hal kemampuan bahasa Inggris juga ada nggak sih yang menurut Miss Asifa gitu, tips gitu ya? yang anti mainstream gitu loh. Kalau tips bahasa Inggris sih kita lihat dulu dia tuh senengnya tuh apa gitu. Oh, dia senengnya apa? Dia senengnya apa? Oke. Kayak misalnya dia Ini perlu seneng dicatat TikTokan nih. Dia seneng seneng Kalau TikTokan. dia seneng TikTokan, coba dong scroll timelinenya itu jangan cuma tentang yang joget-joget gitu. TikTokan itu kan TikTok itu isinya tuh lumayan banyak. Kebetulan saya juga pengguna TikTok ya, tapi saya tidak pernah berjoget. And then? Jadi di situ akan ada banyak informasi, the way you practice English di situ juga banyak. Di TikTok juga ada? Banyak. Oke. Ada juga yang native speaker gitu, yang dia tuh ngejoke atau bercanda dalam bahasa Inggris. Mungkin dia suka humor gitu ya. Oke. Nah coba sekarang humornya tuh ditingkatin. Jangan cuma humornya yang taraf bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Coba dong humormu ditingkatin jadi bahasa Inggris. Mulai dari yang disuka dulu. Mulai dari yang disuka. Oke. Karena kalau kamu udah suka, kamu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wih. Kalau kamu udah suka, kamu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bener. Sama kayak saya gini. Apa tuh? Saya juga punya quote loh. Apa tuh? Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi kayak saya itu kayak udah gak apa ya, pokoknya mengalir gitu aja lah. Kalau dalam quote bahasa Inggris itu do what you love. Love what you do. Cakep. Ada lagi mungkin yang kedua? Apa lagi ya sir? Kalau kamu pengen speaking sih, yang pertama ini biasain ini dulu. Make your Listening. ears common with English word. Jadi biasain dulu buat dengerin. Kalau misalnya kamu udah mulai paham orang ngomong apa, itu step yang udah bagus banget. Oh. Nah, habis itu nanti kamu akan lama-lama tuh akan mulai mengcopy apa yang mereka ngomongin gitu. Mulai dari bahasa kasar pun nggak apa-apa. Mulai dari bahasa kasar kayak nggak apa-apa. Iya. Oke. Step yang bagus buat ngomong. Sip. Terus udahlah nggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup ya, ntar kalau kebanyakan takutnya harganya mahal. Iya betul. Terus gini, untuk mengatasi mental block yang aku takut bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku segala macam. Kalau dari Miss Asifa menghancurkan mental block seperti itu seperti apa? Mulai dari diri sendiri sih kalau Oh, berarti yang jadi, seperti orang-orang dari luar itu hanya sekedar untuk itu faktor yang kedua lah istilahnya. Faktor pendukung lah ya. Faktor utamanya benar. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah mindset kita, ya selamanya pun kita nggak akan bisa berubah. Gampangnya ngomong, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau belajar bahasa Inggris, ya carilah sesuatu yang tidak menggunakan bahasa Inggris, daripada nanti malah kamu buang-buang waktu, buang-buang tenaga ekstra apa segala macam, hasilnya nggak ada, karena segala sesuatu berasal dari diri sendiri. Oke, jadi kalau misalnya udah ada kemauan dalam diri kita sendiri, kita menemukan orang yang cocok untuk bisa menjadi mentor kita atau guru kita, kemudian ditunjang dengan pola atau sistem pengajaran yang baik, itu tuh formulanya tuh. Ada kemauan, ditambah pendukung faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya itu adalah orang yang mengajarkan dan juga cara mengajarkannya. Betul. Seperti itu. Oke. That's good point. Thank you Miss Asifa. Thank you. Sip. Last but not least, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat para pengagum-pengagumnya di luar sana. Buat seluruh mahasiswa Ansel Madiun aja ya. Kalau kalian masih bahasa Inggris itu masih menjadi momok, cobalah, walaupun kalian itu sebenarnya awalnya itu terpaksa, gak apa-apa. Jadi terpaksalah dulu sampai akhirnya kalian itu biasa melakukannya dan kalian menyukainya. Saya tambahin boleh nggak? Boleh. Biasanya potensi seseorang itu muncul karena dia kepepet. Bener. Kayak misalnya kita lagi Dikejar deadline gitu ya? Bukan dikejar deadline, saya seringnya dikejar anjing ya. Waduh. Seperti itu ya. Oke, thank you Miss Asifa sekali lagi, dan buat teman-teman thank you for watching, dan jangan lupa untuk kasih kita komentar, barangkali teman-teman ada request ingin menghadirkan podcast apa atau temanya apa, mungkin seputar dunia kerja, dunia perhotelan, kapal pesiar, atau sesuatu hal yang umum di luar sana yang ingin kita bahas, dan mungkin juga ingin merekomendasikan atau mungkin ada request narasumber atau bintang tamu yang bisa kita hadirkan di dalam Ensilo Studio. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa kontak kita lewat email, boleh lewat DM
Instagram juga bisa, lewat WhatsApp juga boleh, pokoknya lewat media apapun. Dan jangan lupa untuk klik like and subscribe dan kasih komentar di dalam podcast ini supaya bisa jadi bahan evaluasi buat kita, karena ini kan episode pertama ya. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya kita bisa menghasilkan konten podcast yang lebih bagus lagi. Oke? Thank you Miss Asifa. Have a nice day and bye-bye. Thank you. Action dulu ya.